Disegel Pansus Tata Ruang DPRD Bali, petani Jatiluwih pasang seng dan curhat soal tempat tinggal. Penyegelan 13 bangunan di DTW Jatiluwih Tabanan yang dilakukan oleh Pansus TRAP DPRD Bali berbuntut panjang. Setelah penyegelan pada Selasa 2 Desember 2025, sejumlah petani mengaku kehilangan kesempatan untuk berjualan di warung-warung pondok yang disegel. Bahkan salah seorang petani yang bernama Wayan Subadra mengaku terancam tidak memiliki tempat tinggal. Namun karena lahan tersebut disegel Pansus TRAP DPRD Bali, Subadra mengaku lahan yang rencananya dijadikan sebagai tempat tinggal bersama dengan beberapa orang saudaranya ini harus dikosongkan dan bangunan yang sudah harus dibongkar. Wayan Kawiasa warga Banjar Jatiluwih Kawan juga menyatakan sangat kecewa dengan penyegelan yang dilakukan oleh aparat tersebut. Menurutnya, petani lokal ibaratnya bertelur di atas padi namun tidak bisa menikmati hasil Kawiasa. Kawiasa sendiri belum memastikan bangunannya termasuk dari 13 bangunan yang dianggap melanggar tata ruang. Ia hanya mengubah gubuk berukuran 3,4 meter yang dulunya kandang sapi menjadi warung sederhana. Sebagai bentuk protes terhadap penyegelan ini, sejumlah petani di Jatiluwih memasang puluhan seng di lahan pribadi yang terdapat akomodasi wisata Jatiluwih. Mereka berharap pemerintah bisa bersikap adil. Nengah Darmikayasa mengatakan pemasangan seng itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan Jatiluwih yang mendapat status warisan budaya dunia dari UNESCO. Menurutnya, pemasangan seng ini dilakukan untuk membuat pengunjung yang datang ke DTW Jatiluwih silau dan merasa terganggu ketika menikmati panorama di kawasan DTW Jatiluwih. Terkait penyegelan tempat usaha ini, Darmikayasa menyatakan pihaknya sangat menyayangkan aksi Satpol PP yang menyegel akomodasi pariwisatanya saat ada sidak Pansus TRAP, karena penyegelan dilakukan tanpa ada surat peringatan berupa SP3. Karena itu, aksi pemasangan seng ini dilakukan sebagai bentuk protes dan penyelamatan DTW. Hal ini disebutkannya juga karena lahan miliknya adalah lahan pribadi dan Darmikayasa rutin membayar pajak tanah sebesar 50% dan pajak rumah makan ke pemerintah.